Dan salam sejahtera untuk saudara-saudari. Syukur kepada Tuhan, malam ini kita boleh bersama-sama berjumpa, bersekutu. Terkadang saya agak kikuk sebenarnya ya, karena harus bersekutu dengan saudara-saudara maupun saudara-saudari yang usianya lebih tua dari saya. Tetapi kiranya malam hari ini kita boleh saling mendorong, bersekutu ya dengan firman Tuhan, agar apapun kita ada di usia berapapun, kita ini adalah bagi kesaksian Tuhan. Saudara-saudari, kita malam ini ada satu tema kecil ya, yang saya tambahkan malam ini, bahwa kita perlu bersama-sama maju bersama Tuhan menurut usia kita bagi pembangunan gereja. Haleluya. Kalau di dunia, orang kalau usianya makin tua, sepertinya nggak gitu banyak guna ya. Tetapi hari ini di dalam pembangunan gereja, setiap usia itu ada fungsinya. Ya, karena itulah saudara Witness Lee membuat sebuah buku dengan judul yang sangat mendorong kita semua ya, semua usia dari 1 bulan ke atas sampai nanti kita waktu berjumpa Tuhan, kita ini adalah sangat berguna ya bagi kesaksian Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa dulu ya untuk persekutuan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih ada hari ini, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya kami ada hari ini adalah bagi gerejamu Tuhan. Tuhan masih menjaga kami, melindungi kami. Hari ini kami masih ada, sungguh kami mau ada bagian bagi pembangunan gerejamu. Berkati persekutuan kami malam ini Tuhan, agar kami bisa dibangunkan oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, boleh ya kalimat yang di bawah sesuai di rumah masing-masing, meskipun masih mute ya, tapi kita boleh bersama-sama proklamirkan kalimat yang di bawah ini ya. Maju bersama Tuhan menurut usia kita bagi pembangunan gereja. Haleluya. Gimana sekali lagi ya sama-sama ya. Maju bersama Tuhan menurut usia kita bagi pembangunan gereja. Memang saudara-saudari, kalau bisa kita lihat slide berikutnya, minta tolong saudara, silakan. Di dalam slide berikutnya dikatakan bahwa memang di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pergerakan Tuhan, memang ada 2 macam pelayanan yang penting. Yang ini juga berkaitan dengan usia kita, ya. Di dalam pergerakan Tuhan, kalau kita membaca nanti kita lihat contoh di dalam kitab Taurat ya, baik dari Keluaran, Imamat dengan Bilangan, ada 2 macam pelayanan yang penting. Yang pertama itu adalah berperang, ya, mengalahkan musuh agar mendapatkan tumpuan bagi kesaksian Tuhan. Nah, kalau berperang ini kan kesannya untuk yang muda, betul nggak, saudara-saudari? Ya kan, wah kayaknya kita kalau dengar kata berperang, ya mungkin kalau saudara baru payah, apa kita masih kuat? Oke. Memang pertama, saudara-saudari, berperang ini banyak didominasi oleh kita saudara-saudari muda kita. Ya, mereka di pelayanan anak-anak, di remaja, ya yang di pemuda di kampus, ya kan, berjuang mendapatkan sebanyak mungkin anak-anak muda. Nah, ini harus kita dukung, saudara-saudari. Nah, tetapi jangan lupa, di dalam pergerakan Tuhan ada pelayanan penting lainnya. Dan ini kita, saudara-saudari yang parubaya dan lebih tua umurnya, ini boleh saya bilang inilah bagian kita. Yaitu apa? Memelihara kesaksian Tuhan yang kuat dan hidup. Ini bagian kita, saudara-saudari. Ya kan? Meskipun Kaleb ya pada usia 80 tahun dia tetap kuat. Ya kan? Tetapi kadang-kadang tidak semua orang seperti Kaleb. Ya kan? Tetapi saudara-saudari, kita tetap masih bisa ada bagian. Yaitu apa? Memelihara kesaksian Tuhan yang kuat dan hidup. Saudara Witness ini berkata, sebenarnya pelayanan, memelihara kesaksian Tuhan yang kuat dan hidup ini sebenarnya jauh lebih penting daripada pelayanan-pelayanan yang lain. Karena itu, saudara-saudari, kita jangan anggap remeh diri kita. Ya, kita jangan
udah mikir dulu, mau pensiun. Jangan, saudara-saudari ya. Bagaimana kesaksian Tuhan di kota kita, di tempat kita, kesaksiannya itu kuat. Bukan hanya kuat, tapi apa? Hidup. Maka apa? Perlu ada sekelompok saudara-saudari kita mau memelihara kesaksian ini. Nah, disinilah kita boleh ada bagian, saudara-saudariku. Kita harus berkata, apa? Tuhan, kalau hari ini saya mungkin tidak lagi bisa banyak berperang langsung. Ya kan? Tidak mudah, betul nggak? Saya aja satu kali pergi ke kampus ya, dipanggil mahasiswa, Asuk. Saya sampai kaget, saya bilang, kamu jangan panggil saya Asuk dong, ya kan? Saya tua banget, panggil saya Po saja, ya kan? Wah, apalagi saudara-saudari, betul nggak? Kalau yang sudah parubaya kampus, tidak mudah. Ya kan? Tapi saudara-saudari, kita bisa melakukan pelayanan itu. Yaitu apa? Ketika anak-anak muda ini datang ke balai sidang, ketika anak-anak, remaja, mahasiswa, atau angkatan kerja muda, dia datang ke tengah-tengah hidup gereja. Inilah tugas kita. Yaitu apa? Kita harus memelihara sebuah kesaksian Tuhan yang kuat. Kesaksian Tuhan yang hidup. Mereka harus bisa melihat ketika anak-anak muda ini datang, ya kan, roh kita, kesegaran kita sebagai saudara-saudara parubaya tidak kalah dengan mereka yang lebih muda. Ya, fisik kita boleh kalah, tetapi roh kita, semangat kita, kesegaran kita tidak boleh kalah dari orang-orang muda. Kalau kita ada ini, saudara-saudari, inilah kita ini memelihara kesaksian Tuhan yang kuat dan hidup. Wah, semoga persekutuan ini boleh membangkitkan kita, menguatkan kita. Jangan orang-orang muda datang ke tempat kita, saudara-saudari, wah, mereka cuma melihat apa? Kok ini lemah sekali, ya kan? Hanya Anda lihat, saudara-saudari, Eropa, ya kan, gedung-gedung katedralnya, gerejanya bagus-bagus, tapi tua kesannya, ya kan? Tidak ada kesan hidup, cuman kesannya apa? Kuat gedung gerejanya saja, tapi kesaksian Tuhannya lemah dan mati. Hari ini harus sebaliknya terjadi di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Saudara-saudariku, mungkin balai sidang kita biasa, ya kan? Mungkin tidak besar. Tetapi saudara-saudari, saudara-saudari parubaya yang ada di dalam sidang, mereka bisa memelihara, mereka bisa mempersaksikan kesaksian Tuhan yang kuat, kesaksian Tuhan yang hidup. Wah, anak-anak muda kalau bertemu dengan kita, saudara-saudari, ya harus bisa menjadi kuat. Dia harus kembali bisa menjadi dihidupkan. Ini tugas kita, saudara-saudari. Amin ya. Nah, untuk melaksanakan ini, saudara-saudari, setiap kita itu ada bagiannya. Setiap kita, saudara-saudari, jangan pandang remeh diri kita. Setiap kita ada tugas di sini. Mengapa, saudara-saudari? Baik, kita akan melihat secara singkat dari 3 kitab ya. Mengapa kok kita ini harus ada bagian di dalam pergerakan Tuhan ini? Mengapa kok kita nggak kasih aja yang anak-anak muda? Ya, kita yang penting datang sidang. Jangan, saudara-saudari. Karena di dalam pergerakan Tuhan, kecuali Tuhan berkata kepada kita, saya sudah mau panggil engkau hari ini, baru kita stop. Tetapi selama Tuhan belum panggil kita, kita harus bergerak bersama dengan Tuhan kita. Kita harus maju, saudara-saudari, bersama dengan Tuhan kita menurut usia kita. Amin ya, saudara-saudari ya. Oke, karena itu, marilah saya ajak saudara melihat dari 3 kitab, Keluaran, Imamat, dengan Bilangan. Oke, minta bantuan saudara, slide-nya bisa dimajukan. Yang pertama, saudara-saudari, ini menarik. Di dalam Keluaran pasal 30, ayat 1 sampai ayat 10, di sana ada ayat mengenai bagaimana mezbah pembakar ukupan dari emas ini dibangun. Dan mezbah pembakar ukupan ini dari emas dia melambangkan doa. Sebuah doa bagi pergerakan Tuhan. Nah, saudara-saudari, hari ini saudara-saudariku, kita mungkin ada banyak doa ya, apalagi kalau saudara-saudari ikut dalam kelompok-kelompok doa global ya, kita banyak mendoakan mengenai pergerakan Tuhan. Nah, tidak cukup atau dari doa untuk pergerakan Tuhan ini, saudara-saudari. Maka selanjutnya di ayat 11-16 itu ada catatan yang menarik mengenai yaitu
uang perak pendamaian. Ya kan? Nah, disinilah ada sebuah wahyu yang kita nampak. Bahwa ketika selesai kita itu berdoa, saudara-saudari, untuk pergerakan Tuhan, maka butuh orang-orang untuk yang bekerja sama untuk pergerakan Tuhan ini. Saudara-saudariku, kita jangan hanya berdoa agar Tuhan membangkitkan banyak anak-anak muda untuk berperang bagi Tuhan. Ini kita harus berdoa. Tapi saudara-saudari, kita juga harus berdoa. Dan kita juga harus mau. Yaitu apa? Memberikan diri kita. Juga bergerak bersama-sama Tuhan di dalam pelayanan. Memelihara kesaktian Tuhan ini. Mengapa kita harus mau, saudara-saudari? Karena di dalam Keluaran pasal 30, 11 sampai 16 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua ini telah ditebus oleh Tuhan. Entah kita ini latar pendidikan apapun, kita ini mau dikatakan di dalam ayat 15, mau kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, bahwa harga tebusan kita itu semua sama, yaitu setengah shekel. Nah, saudara-saudari, ini adalah menunjukkan bahwa penebusan Tuhan kepada kita sebenarnya itu adalah sama kepada kita semua. Di pandangan Tuhan, atau dari sudut pandang penebusan Allah, kita semua ini adalah sama. Kita ini adalah orang berdosa yang perlu ditebus oleh Tuhan. Dan saudara-saudari, kita ini semuanya di pandangan Allah, nilai kita ini sama. Kalau kita bicara penebusan. Ya kan? Saya sangat teringat ya, di 1 Korintus di sana dikatakan bahwa kita ini telah dibeli. Kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Yaitu dengan darah Kristus itu sendiri. Oh, saudara-saudari, Allah menebus kita. Bukan hanya untuk keselamatan kita. Allah menebus saya, Allah menebus saudara-saudari, karena Allah menginginkan kita ini ada di dalam pergerakan bersama dengan Tuhan. Agar kita ini bisa maju bersama Tuhan menurut usia kita bagi pembangunan gereja. Jadi Allah menebus kita, bukan hanya kita ini tidak masuk neraka, saudara-saudari, tetapi adalah bagi pembangunan gerejanya. Dan di pandangan Allah, nilai kita ini semuanya sama. Haleluya. Oke, sekarang kita melihat kitab berikutnya, yaitu adalah kitab Imamat ya. Minta bantuan saudara, slide-nya bisa dimajukan. Nah, di dalam kitab Imamat ini, saudara-saudari, ada hal yang menarik. Kalau tadi kita melihat kitab Keluaran, ya nilai penebusan kita semua sama. Tapi ketika bicara mempersembahkan diri, karena kitab Imamat pasal 27 ayat 2 sampai 8, kitab Imamat di sini membahas mengenai persembahan diri, ternyata apa? Ada nilai yang berbeda. Ya kan? Tapi saudara tidak perlu kecewa, tidak perlu patah semangat dulu ya. Nanti kita lihat di belakang ya. Memang saudara-saudari, ada perbedaan. Misalkan, kalau anak itu usia 1 bulan sampai dengan 5 tahun, maka dia punya nilai itu adalah 5 shekel perak. 5 tahun sampai 20 naik jadi 20 shekel perak. Usia 20 tahun sampai 60 tahun, ini usia-usia yang paling mustika ya, yang nilainya itu besar sekali, 50 shekel perak. Nah, 60 tahun ke atas nilainya mulai turun lagi. Saya tidak perlu kecewa. Ya kan? Bisa jadi kenapa nilainya dia turun, ya, bisa jadi karena memang bisa banyak faktor. Ya kan? Tapi saudara-saudari, saya ingin bersekutu beberapa hal. Pertama, ya, saya ingat ya, waktu itu saya baru lulus SMA ya, 3. Ada satu saudara tua. Waktu itu dia minta saya melayani sebuah pelayanan, tapi dia mintanya melayaninya full time, ya kan? Waktu itu saya baru lulus SMA. Waduh, dia bilang sama saya, bukan, saya minta kamu melayani satu urusan ini, tapi kamu harus full. Saya bilang, saudara saya nggak mudah loh ya, karena saya harus kerja, ya saya harus juga biayain kuliah saya. Dia bilang,
kasih saya sebuah pertanyaan demikian. Tebu, ya dia bilang tebu, ya kan? Kalau diperes, ya kamu minum airnya atau makan ampasnya? Ya saya bilang air lah. Dia bilang masa mudamu itu seperti air tebu itu. Kamu jangan berikan untuk Tuhan kalau sudah jadi apa? Ampas ya. Aduh, saya bilang, ya apa contohnya jangan yang begini dong, ya kan? Tapi dia bilang nggak bisa, ya kan? Masa mudamu terbaik harus kamu berikan kepada Tuhan. Karena ini adalah nilai yang paling berharga. Nah, untuk saudara-saudari, memang di satu sisi kita harus mendorong anak-anak muda. Kalau saudara-saudari rasa sudah ada usia, ya, tetapi kita harus berjuang, saudara-saudari. Kita harus bersama-sama mendorong banyak anak-anak muda kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu cucu kita, mungkin itu keponakan kita, mungkin itu saudara-saudari kita. Kita harus mendorong mereka. Yaitu apa? Di usia-usia mereka yang terbaik. Khususnya di usia 20 tahun. Sampai usia 60 tahun ini. Oh, kita harus mendorong mereka apa? Persembahkan pada Tuhan. Ya kan? Berikan pada Tuhan. Karena ini adalah nilai yang paling berharga, bernilai untuk Tuhan. Saudara-saudariku, saya ingin mendorong saudara-saudara yang usia 60 tahun. Ya kan, jangan patah semangat ya kan. Di depan kita ada generasi yang lebih muda. Ya, kita harus baik-baik berdoa untuk mereka, baik-baik mendorong mereka untuk berikan diri mereka bagi Tuhan. Ya kan, karena kita melihat dari contoh di perjanjian lama ini usia 20 sampai 60 tahun adalah usia yang terbaik. Ya, bekerja, bergerak bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, dan ini berkaitan, saudara-saudari, satu sisi adalah nilai daripada persembahan diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat kitab Bilangan sekarang yang ketiga. Oke, dalam kitab Bilangan, saudara-saudari, ini menarik. Kita lihat berbagai macam usia di sini, bagaimana mereka itu terlibat di dalam pelayanan. Dan sangat mengagetkan. Ya kan, ternyata apa? Nah, di sini karena itu, saudara-saudari, usia apapun, itu masih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kita jangan apa? Jangan sudah merasa diri kita ini tidak ada gunanya. Ya, di Bilangan pasal 1 ayat 3, yang 20 tahun ke atas sanggup berperang harus dicatat. Lalu pasal 4 ayat ketiga ini menarik, saudara-saudara. Dikatakan apa? Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Ya, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ya, tentu ini waktu itu dibicarakan juga kepada banyak suku Lewi khususnya ya, maupun keturunan daripada Harun. Nah, sedangkan kalau 20 tahun ke atas perang, dari berbagai suku bisa berperang. Ya kan? Tapi suku Lewi ini memang usia 30 sampai 50 tahun mereka itu wajib kena tugas. Nah, sesuai kata wajib tugas ini seperti wajib militer. Nah, inilah saudara-saudara, kita ini yang di usia ini 30 sampai 50. Ya kan? Ini adalah usia terbaik kita. Ya kan? Untuk kita ini wajib militer. Ya kan, wajib tugas melayani. Nah, lalu yang usia 25 sampai 30 itu ada usia magangnya nanti ya. Nah, lalu kalau usia 50 kalau dari suku Lewi, mereka udah nggak boleh menjabat. Kalau kita lihat di ayat 25 ya, pasal 8 ayat 25 dikatakan kalau udah berumur 50 tahun dibebaskan dari pekerjaan, tidak mengenakan jabatan. Nah, tapi ini menarik ayat 26 ya. Dikatakan apa? Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Hari ini, saudara-saudari, kita mau bekerja, bergerak bersama Tuhan. Satu hal yang penting, kita nggak usah pikirkan jabatan. Nggak usah pikirkan status. Nggak usah pikirkan ada sebutan. Pewajib lah, koordinator lah. Saudara-saudara nggak usah harus ada jabatan baru Anda melayani. Sama seperti suku Lewi yang usia udah 50 tahun, dia dibebaskan dari jabatan. Tapi ternyata apa? Mereka masih membantu saudara-saudaranya. Ya kan? Masih membimbing. Mungkin mereka membimbing yang usia 25 ke 30 harus magang dulu kan? Mereka dampingi, mereka ajari. Bersama-sama tetap mengurus kemah. Nah, hati ini loh, saudara-saudara yang kita ini butuhkan hari ini di dalam gereja.
Kita hari ini di luaran, kita ini mungkin bukan siapa-siapa. Kita tidak punya jabatan apa-apa. Tapi saudara, satu hati membimbing yang lebih muda, mendampingi yang lebih muda, membantu mereka. Nah, kata ini penting, saudara-saudari. Ia boleh membantu saudara-saudaranya. Kiranya saudara-saudari, kita semua ya, sesuai Parubaya, punya hati demikian. Saudara, apa yang bisa kita bantu? Saudari, apa yang bisa kita bantu? Di dalam gereja, apa saja yang bisa kita bantu? Wah, saudara-saudari, kalau kita bisa melaksanakan fungsi demikian, saudara-saudari, maka kesaksian Tuhan di tempat kita itu akan kokoh, kuat, dan hidup. Karena saudara-saudari yang usianya yang sudah 50 tahun lebih, di sana mereka tetap membantu saudara-saudara. Saudara-saudari di Jakarta saya ada kenal ya, berapa saudara-saudari tua ya. Ada satu, tapi dia sudah meninggal ya tahun ini ya. Wah, sebelumnya saudari tua kita ini ya, tiap minggu pagi itu ya, dia itu membantu gembala anak ya di gang dia itu ya. Dia bangunin satu-satu itu rumah-rumah itu. Ya kan, dibangun karena dia udah tua, semua punya rumah lebih mudah sungkan, ya kan. Nah, dia yang bangunin. Nah, lalu habis itu gembala anak-anak tinggal jemput. Dia betul-betul sangat membantu gembala anak. Ada satu, Jakarta saya juga kenal satu saudara ya, sudah usia, ya kan. Tapi tiap minggu ya, dia membantu gembala remaja itu bagian jemput, ya kan. Dengan setia tiap minggu itu bertugas menjemput. Aduh, saudara-saudara, kadang-kadang ya mereka bilang, aduh, Asuk nih jangan buru-buru dipanggil Tuhan. Kita kalau dia panggil Tuhan, kita repot, kita kekurangan dia. Ya kan, dia mungkin tidak banyak bicara, tapi sangat membantu di dalam apa saudara-saudari, maju bersama Tuhan menurut usia dia dan bagi apa kesaksian Tuhan yang kuat. Ah, ini luar biasa. Nah, terakhir di pasal 328 dikatakan apa? Usia anak 1 bulan pun dicatat, ya kan? Ternyata apa? Usia anak 1 bulan bisa memelihara barang-barang kudus. Oke, saudara coba bisa ditampilkan slide berikutnya. Nah, ini ringkasannya deh ya. Kalau kita ringkasan ini, saudara-saudari, semua usia itu bisa bagi kesaksian Tuhan. Usia 20 tahun ke atas berperang. Ya kan, saudara-saudari, kalau Anda merasa saya masih 20 tahun ke atas, bisa berperang, saudara-saudari. Usia 25 sampai 30, magang, belajar melayani di dalam gereja. Ya kan? Usia 30 sampai 50, bertugas di dalam gereja. Usia 50 tahun ke atas, mendampingi, membantu saudara-saudaranya. Lalu ternyata kita mencatat ada 1 bulan ke atas. Lah, saudara-saudara, anak 1 bulan bisa apa, betul nggak? Tapi Alkitab memberi dia tugas, yaitu apa? Menjaga kemah. Hal ini menunjukkan, saudara-saudari, di dalam gereja sangat dibutuhkan sekali banyak anak-anak, banyak remaja, banyak pemuda-pemuda. Yaitu apa? Anak-anak ini sepertinya apa? Cuman kerjaannya cuman main-main, betul nggak, saudara-saudara? Cuman berkeliling. Tapi kalau itu ribuan anak, ya seperti apa ini bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kemah pertemuan itu dikelilingi oleh ribuan anak-anak. Wah, di Mazmur dikatakan Pak, dari mulut bayi dan mulut anak-anak Tuhan telah menyiapkan ujian. Saudara-saudariku, ini boleh menjadi perhatian kita juga. Yaitu apa? Di tempat kita, saudara-saudari, anak-anak ini haruslah banyak. Remaja ini haruslah banyak. Ya kan, kadang-kadang kita ini cenderung ya, kalau sudah ada usia nggak mau terlalu repot, nggak mau terlalu sibuk, betul nggak, saudara-saudari ya, nggak mau terlalu banyak keributan. Itulah yang terjadi kepada banyak sekali gedung-gedung gereja tua di Eropa. Akhirnya cuma jadi tempat apa, turis doang. Ya kan, mengapa tidak ada anak-anak di sana? Tidak ada orang-orang muda di sana. Saudara-saudariku, kita yang Parubaya ini harus menjadi doa kita. Kita harus membantu gembala anak, harus membantu gembala remaja, harus membantu yang melayani di kampus, bahkan harus membantu para angkatan kerja muda. Membantu supaya apa, saudara-saudari? Gereja kita ini, balai sidang kita ini, wah, dikelilingi begitu banyak anak-anak mudanya. Masa depan gereja itu ada pada mereka. Dan itu menakutkan musuh, saudara-saudari. Kalau satu tempat hanya ada orang-orang tua, tidak ada banyak anak-anak,
iblis itu tidak takut. Tetapi kalau satu tempat begitu banyak anak-anak, cucu kita semuanya sidang, ya kan, ponakan semuanya sidang. Saya seringkali bersekutu dengan beberapa angkatan kerja muda ya, dari saudara-saudara yang hidupnya dari keluarga menengah atas. Kadang-kadang anak-anak mereka itu banyak pelajaran sehingga minggu itu anaknya bangun siang, kadang-kadang tidak datang sidang anak-anak. Saya bilang sama mereka, kalau kamu biasakan anakmu begitu, nanti one day anakmu nggak bisa cinta Tuhan. Ya kan? Kamu paksa anakmu itu sekolah yang terbaik. Tapi kamu tidak paksa anakmu hari Minggu itu ibadah. Saya bilang sama dia, kamu itu merusak anakmu. Ya kan? Maka banyak saudara-saudari mereka paksa anaknya Minggu ya. Saya lihat mereka kadang-kadang Minggu pagi anaknya nggak mau bangun, digotong pokoknya, datang ke balai sidang. Wah, saudara-saudari, karena anak-anak itu adalah sebuah kesaksian. Nah, kalau kita lihat usia ini, saudara-saudari, semua usia itu ada bagian. Semua usia itu ada tugasnya. Haleluya. Karena itu, saudara-saudari, saya ingin katakan satu kali lagi ini, perkataan. Kita jangan mikir itu mau pensiun. Ya kan? Saudara, udahlah kasih yang muda-muda, kita yang tua-tua pensiun aja. Kita cuma ikut-ikut sidang aja. Jangan, saudara-saudari. Jangan. Di dalam gereja, saya ingin katakan sekali lagi, saudara-saudari, kita harus tetap punya semangat. Saya ingin maju bersama Tuhan, menurut usia saya, bagi pembangunan gereja. Haleluya. Yuk kita proklamirkan sekali kalimat ini ya. Maju bersama Tuhan, menurut usia kita, bagi pembangunan gereja. Haleluya. Nah, saya ingin kasih ayat satu kali, saudara-saudari ya. Ada kaum saleh yang melayani cukup aktif, dia berkata pada saya, Saudara Fukian, saya udah mau pensiun, saya capek kayaknya. Saya teringat ayat ini. Nah, saya malam ini saya ingin tampilkan ayat ini, saudara-saudari ya. Minta tolong saudara, slide berikutnya bisa ditambahkan. Saudara-saudari ya, orang kalau mau pensiun itu hanya kalau orang itu lagi, dia mau meninggal tuh baru boleh pensiun, saudara-saudara. Karena kasusnya Harun ya. Jadi Tuhan perintahkan Harun, perintahkan Musa, yaitu meminta agar Harun itu akan terjadi Harun itu akan segera meninggal lah intinya, ya kan? Lalu di ayat 27 itu Musa membawa Harun tuh Musa itu membawa Harun naik ke atas Gunung Hor. Ayat 28 itu perhatikan saudara. Musa itu mencopot pakaian Harun. Harun kan seorang imam besar, betul nggak? Dicopot, lalu dikenakan kepada anaknya. Apa yang terjadi begitu itu copot, saudara-saudari? Harunnya mati. Harunnya meninggal. Artinya apa, saudara-saudari? Kita sama sekali, saudara-saudariku. Bentar ya. Saudara-saudari, kita sama sekali itu tidak bisa pensiun, saudara-saudari. Mengapa? Kita itu pensiun kalau kita itu mau meninggal. Lalu saudara tua itu berkata begitu dengan ayat ini ya, aduh Fukian, kalau gitu saya batal pensiun, saya mau tetap hidup. Itu saya bilang, itu betul saudara, ya kan? Kita hanya berkata Tuhan saya mau pensiun kalau kita sudah tahu mungkin besok kita mau meninggal lah, satulah kita boleh pensiun. Tapi kalau tidak, saudara-saudari, kita harus mau maju bersama Tuhan menurut usia kita bagi pembangunan gereja Tuhan. Amin ya, saudara-saudari ya. Oke, nah sekarang marilah kita, saya ingin ajak saudara-saudari melihat dua buah kidung ya, yang sangat bagus ya. Coba saudara-saudari kita bisa lihat kidung ini. Oke. Pertama kidung 752 ya. Di kidung ini dikatakan apa? Semi rontok berselingan. Waktu itu larut layang. Umur kita amat pintas. Jangan sia-sia hamburkan. Mumpung sekarang bagi gereja. Moga sepanjang usia kita hanya untuk gereja. Saudara-saudariku, mumpung saudara-saudari, mumpung sekarang kita masih kuat, betul nggak? Setidaknya apa? Kita masih bisa bicara, kita masih bisa telepon orang, ya kan? Kita masih bisa ikut studum sedemikian. Artinya apa? Kita masih ada kekuatan.
tetap bagi gereja, saudara-saudari. Yaitu apa? Panjang usia kita ini tetap hanya untuk gereja. Amin ya, saudara-saudari ya. Mari kita sama katakan yuk apa? Umur kita amat pintas. Jangan sia-sia hamburkan. Kalau dulu mungkin kita nggak terlalu banyak untuk pergerakan Tuhan. Sisa umur kita. Saudara-saudari, saya ambil contoh ya. Saya kan penderita kanker kan, cancer survival. Anda tahu saudara-saudari, saya baru-baru ini melayani bersekutu dengan saudara-saudara kita sesama penderita kanker ya. Semalam baru bincang panjang lebar dengan beberapa saudara-saudara kita yang terkena kanker. Selalu orang terkena kanker itu dia selalu tanya, kira-kira bisa berapa tahun saya hidup, ya kan? Saya bilang kita jangan pikir itu, ya kan? Kamu kalau pikir itu kamu bisa apa? Sakit kankermu nggak bisa sembuh-sembuh, ya kan? Kadang-kadang memang tidak gampang, saudara-saudari. Tapi saya ingin katakan, ya kan? Kalau saya masih bisa hidup, saya masih ada waktu, masih ada hari ini, saya ingin berikan untuk gereja. Karena itulah suplemen 748 berkata, Pak, dunia itu bukan rumah kita, tetapi gereja. Hidup dan harta kita berikan pada gereja. Saudara-saudari, kalau kita masih ada 10 tahun, 10 tahun itu berikan pada gereja. Mungkin kita cuma ada setahun berikan pada gereja. Karena kita tahu apa? Dulu perkara dunia semua sia-sia. Kalau nggak gereja, terhambur di dunia. Saya senang kalimat berikut ini. Tuhan, hatiku hanya untuk gereja. Luaskan kerajaan. Terapkan kuasa-Mu. Saudara-saudari, moga malam ini apa? Kita luaskan hati kita untuk gereja. Ya kan? Kita jangan hanya saudara-saudari untuk kita hanya bersidang. No. Saya ingin saudara-saudari maju, saudara-saudari. Saudara saya berkata, Saudara Fukian kau masih muda. Tidak, saudara-saudari. Saya penderita kanker. Saya tahu artinya kehidupan, saudara-saudari. Saya lebih menghargai kehidupan. Karena itu apa? Hari-hari kita, waktu-waktu kita harus kita pakai untuk gereja. Amin ya, saudara-saudari. Oke, karena itu kalau saya ingin pakai sisa waktu ini. Bagaimana kalau sekarang kita ingin bisa secara praktis, ya kan? Kita bagi gereja, tenaga kita, waktu kita ini bagaimana sih? Ya kan? Oke, kita coba bahas beberapa hal yang sifatnya praktis, saudari ya. Oke, minta tolong saudara, slide-nya bisa dimajukan. Nah, yang pertama, saudari, saya ingin bahas dari kitab Roma ya. Kitab Roma berkata di Roma pasal 12, persembahkan tubuh kita. Saudara-saudari, kalau kita mau bagi gereja, kita mau bergerak bersama Tuhan, itu harus ada yang konkret, saudara-saudari. Yaitu apa? Tubuh kita. Ya kan? Anggota tubuh kita. Ini memang dengan pandemi gini lebih tidak mudah, karena pergerakan terbatas, ya saudara-saudari. Tapi mari, saudara-saudari, kita persembahkan tubuh kita, anggota tubuh kita ini untuk Tuhan. Minimal apa, saudara-saudari? Kita bisa pakai untuk menelpon. Ya kan, di sini ada Saudara Timotius. Saya tahu Saudara Timotius ini luar biasa. Ya kan, dia banyak nelfon sepenuh waktu, banyak nelfon kaum saleh. Ini yang setidaknya bisa dilakukan. Ya, tidak bisa keluar jenguk, tidak bisa keluar kunjungan, tapi tetap bisa melayani menggunakan telepon. Ya kan? Nah, ketika kita sudah berikan diri kita ini kepada Tuhan, saudara-saudari, tubuh kita ini. Nah, satu hal yang harus kita pahami, saudara-saudari. Di ayat 4 dikatakan apa? Tidak semua anggota itu mempunyai tugas atau pelayanan yang sama. Saudara-saudari, saudara tidak perlu rendah diri. Ya, wah saya nggak bisa seperti itu atau nggak usah. Saudara. Tiap orang ini punya tugas yang beda-beda. Dikatakan apa? Yang penting ini saudara-saudari, di ayat 5 dikatakan apa? Kita ini masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Kita dengan orang lain itu kita ada tugasnya. Kita ini ada pelayanannya kita masing-masing. Tetapi, saudara-saudari, ini adalah sebuah karunia yang kita peroleh menurut kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudari nggak perlu merasa rendah diri. Setiap kita, saudara-saudari, berdasarkan firman Tuhan menjamin bahwa apa? Setiap kita itu ada tugasnya. Ada fungsinya. Ya kan, di sini kan ada dicantumkan ya, kalau ada yang bisa melayani, yang bisa mengajar, yang bisa menasihati. Bahkan ada orang punya karunia apa? Membagi-bagikan sesuatu. Ya kan? Ada yang bisa memimpin. Ya kan, bisa menunjukkan kemurahan. Wow, saudara-saudara, setiap kita ada tugasnya.
ada bagiannya. Coba kita lihat lagi slide berikutnya, saudara-saudari ya. Nah, di pasal 12 ayat 9, 16 sampai 20, nah, di sini juga dikatakan apa? Bagaimana kita ini bisa berfungsi bertugas di sana. Yang paling penting, saudara-saudari, ada kasih. Ya kan? Kita kalau ada kasih, ada beban, mengasihi orang lain, mengasihi orang berdosa, kita pasti bisa melayani. Lalu yang kedua dikatakan apa? Yang penting rajin, jangan kendor. Roh kita ini perlu menyala-nyala untuk apa? Melayani Tuhan. Nah, namun ketika kita mau melayani, perlu tetap sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Mungkin di ayat 13 kita bisa punya karunia, membantu dalam kekurangan orang kudus, dan selalu memberikan apa? Tumpangan. Saudara-saudari, hari ini ya, saudara-saudari ya, saya bisa ada di dalam gereja ya. Saya tuh teringat sama satu komsale ya. Saya setiap kali pulang biasanya selalu naik bus pulang ya. Ke rumah saya naik bus ya. Selalu pulang demikian. Ya kadang-kadang malam hari ya. Saya ingat kadang-kadang nggak ada kendaraan lagi. Kadang-kadang jalan kaki pulang cukup jauh ya. Tapi ada satu komsale ya dengan ibu tuanya ya. Selalu lihat saya itu akhirnya dia berhenti, dia mampir. Saudara, kamu kemana? Saya bilang ke sana. Saya lihat arah rumahnya nggak sama. Nggak apa-apa kita antri. Saya bilang nggak mau. Dia paksa ya kan. Tiap minggu akhirnya nganter. Saya pikir-pikir ya. Karena dia punya hati loh. Memberikan tumpangan demikian. Saya ada hari ini. Oh saudara-saudari. Ya kiranya kita berusaha melayani berdasarkan tugas yang bisa kita lakukan. Ya, seperti dikatakan di ayat 16 itu kita nggak usah mikir yang tinggi-tinggi. Ya kan? Kerjakan aja yang sederhana. Ya kan? Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, untuk ini saudara-saudara saya ingin kasih satu kesaksian sederhana ya. Satu kali ada satu komsale ya, bahwa ayahnya itu kedatang dalam sebuah sidang penuaian Injil. Nah, tapi masalahnya ayahnya ini hanya bisa satu bahasa daerah, ya kan? Nah, kita itu kebingungan di hall itu. Waduh, siapa yang bisa menemani ayahnya ini, ya kan? Untuk supaya bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah itu. Akhirnya setelah dicek-cek ya, dari hampir 200 komsale, hanya ada satu saudara tua, ya kan, yang bisa bahasa daerah itu. Masalahnya apa, saudara-saudari? Saudara ini kalau sidang itu tidur mulu. Jadi dia kalau begitu sidang, habis nyanyi ya, udah langsung tidur aja. Lah, kita bingung, dia bisa nggak ini ya kan? Saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya temuin dia, saya bilang, saya panggil dia Asuk atau Paman ya. Saya bilang, Paman, saya bilang nanti hari Sabtu kan ada sidang, Minggu waktu itu. Minggu kan ada sidang Injil. Ya, Paman tolong temenin orang tua ini. Ya, kamu harus duduk di sebelahnya. Paman bisa nggak? Bilang, oh bisa. Ya kan? Terus dia tanya, tugas saya apa? Saya bilang, gampang, temenin aja. Ya kan? Oke. Lalu datang kan sidang Injil ya. Dia temen ya, kita kenalin, dia duduklah di sebelahnya. Menariknya apa, saudara-saudari? Dia temenin, kalau nyanyi ya, oh nyanyi lagu ini, dia kasih tahu. Ya dia temenin selalu. Nah, menariknya saudara-saudari ya, waktu sidang Injil itu, kan ada panggilan, siapa mau percaya Tuhan berdiri. Nah, si orang tua ini sudah kasih tahu anaknya, saya nggak mau, ya kan? Waduh, anaknya jadi sedih kan. Tapi pamannya ini luar biasa. Dia bilang gini, pakai bahasa daerah, cuma gini, udahlah, kamu berdiri aja, saya temenin. Akhirnya dia mau juga, lucu ya, saudara-saudari, mau berdiri, ya kan? Nah, terus kan dipanggilan, siapa yang mau baptis maju ke depan? Ya kan? Nah, anaknya saya udah nggak mungkin lah bapak saya itu. Tapi paman ini, dia bicara sama orang tua, udah ikut saya aja ke depan yuk. Ya kan, ikut juga. Dan saudara-saudari baptis akhirnya. Saya pikir-pikir ya, ajaib ya. Orang yang tadinya kita paling anggap rasanya nggak mungkin ya, sidang tuh ngantuk tiduran, itu aja masih ada tugasnya, saudara-saudari. Dia begitu-begitu aja, ternyata itu adalah orang pertama yang dia temenin beroleh selamat. Nah, saudara-saudari, menunjukkan kepada kita, saudara-saudari, setiap kita ini ada bagiannya. Setiap kita ini ada tugasnya, saudara-saudari.
Jangan kita merasa saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya merasa saya ini lemah. Nah, saudara-saudari, ini saudara tua. Oke, saya kasih satu kesaksian lagi ya. Satu kali di salut sidang saya mendorong kaum saleh. Saya bilang kita sebenarnya menginjil. Saya bersaksi waktu itu ya, karena saya kadang suka ke pasar. Ke pasar saya lihat ada seorang waktu saya ke pasar saya lihat ada seorang ibu-ibu itu jualan makanan ya. Saya lihat kasihan, saya lihat dia ya. Jadi akhirnya saya samperin, saya bilang, "Ibu jualan apa sih?" Dia bilang jual ini. Oh ya udah, saya bilang saya beli. Saya beli itu karena bukan saya lihat enak, tapi saya lihat kasihan dia lah gitu ya. Saya beli. Nah akhirnya saya setiap kali ke pasar saya lihat dia, dan dia lihat saya tuh seneng, ya kan? Dia bilang, wah ini pasti pembeli ya kan? Jadi saya belilah. Satu kali saya beritahu istri saya bilang, itu di pasar itu, kamu kalau ke pasar temuin tuh ibu-ibu itu, kamu belilah. Terus ajak dia sidang, ya kan? Puji Tuhan, datang sidang. Seberapa kali akhirnya beroleh selamat juga dibaptis, saudara-saudari. Nah, saya ceritakan kisah ini. Rupanya apa yang terjadi? Waktu saya cerita kisah ini, saudara-saudari, ada satu saudari sudah agak tua juga ya. Dia pulang itu dia susah hati gitu. Kenapa? Dia baru menyadari dia nggak pernah bawa satu jiwa pun kepada Tuhan. Terus dia pikir-pikir ya, aduh ya saya gimana ya cari jiwa. Terus dia pikir-pikir ya, dia ingat ada tetangganya, tukang jual nasi kuning. Lalu dia ajak temennya, saya bilang, temen, saya bilang, kamu ikut saya ke gereja yuk. Andainya temennya juga mau, saudara-saudari. Ya kan? Singkat cerita, temennya baptis. Nah, waktu baptis kebetulan, saya waktu itu diminta yang membaptiskan. Nah, waktu saya membaptiskan, baru sadar. Loh, ibu ini kan yang jual nasi kuning. Ya kan? Jadi saya kadang kalau lagi lewat satu jalan saya suka mampir dia. Saya bilang, "Bu, kamu kan yang biasa nasi kuning itu kan?" "Iya, Pak." Jadi kita baru ketemu di kolam baptisan itu, saudara-saudari. Tapi ya, terus saya tanya saudari tua itu, gimana bisa bawa dia? Itu tetangga saya, dia bilang, Fukian. Waduh, menunjukkan sesuatu. Kita ini kalau kerja sama, membantu ya, saling berbagian ya. Tuhan tuh bekerja yang melampaui yang kita bayar. Nah, masalahnya itu kita ini gini loh, saudara-saudari. Kita ini seringkali merasa nggak yakin, nggak bisa. Coba minta tolong saudara tampilkan slide berikutnya. Oke, karena waktu ya, saya harus buru-buru. Oke, kita seringkali merasa apa? Seperti yang di 1 Korintus 12:14 ini loh. Saya ini bukan tangan, saya ini bukan mata, atau saya ini nggak bisa bicara firman, saya nggak bisa apa-apa. Saudara-saudari, kita jangan berpikir gitu. Mengapa? Ayat 18 katakan Allah telah memberikan kepada kita masing-masing itu secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Artinya apa? Asalkan kita ini sudah beroleh selamat dibaptis, kita ini pasti punya tempatnya, saudara-saudara. Kita ini pasti punya tugasnya, saudara-saudariku. Ini harus menjadi apa? Sebuah doa kita, persembahan diri kita kepada Tuhan. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan tugas saya apa? Pelayanan saya apa? Kalau saudara bingung, saudara boleh hubungi yang melayani di lokal Anda, betul nggak? Tanya aja, saudara-saudari, saya bisa bantu apa? Ya kan? Oh, saudara-saudariku, kita jangan seperti yang di Matius ini loh, ya. Bisa tolong ditampilkan slide-nya, saudara? Di Matius pasal 25, itu seringkali problem kita itu, slide-nya bisa maju ya, yaitu apa? Kita ini sama seperti hamba yang cuma punya apa? Satu talenta itu. Aduh, kayaknya kita nggak bisa apa-apa. Udahlah, kuburin aja di dalam tanah. Jangan, saudara-saudari. Tuhan berkata pada Matius 25 ayat 27. Kalau kita ini nggak tahu bagaimana menjalankan talenta kita, dia bilang apa? Uang itu kau berikan aja kepada yang menjalankan uang. Kerjasama. Supaya apa? Dikatakan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Hari ini ya, saudara-saudari ya, banyak kaum saleh itu cerdik. Dia seringkali punya teman yang dia mau injilin. Cuma kadang dia nggak tahu mau ngomong apa. Nah, kadang-kadang dia misalkan hubungi saya, hubungi saudara-saudara yang lain bisa melayani. Kita kerjasama. Nah, ketika dia dibaptis beroleh selamat, dia bilang, Saudara Fukian, ini nanti di sorga kita bagi dua ya. Saya bilang, boleh lah saudara, nggak masalah ya kan. Ya kan, mau 80-20 tidak apa-apa ya kan. Yang penting apa? Kita sama-sama dapatkan bunganya. Nah, hari ini saudara-saudara saya sungguh berharap ya, kita kalau rasanya tidak bisa, kita sendiri bisa jadi kayak Andreas ya. Andreas salah satu murid Tuhan itu
Ya, dia cuma bawa Petrus kepada Tuhan, lalu dia bawa anak yang punya 5 roti 2 ikan itu kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa banyak apa, tapi kita bisa bawa orang. Ya, atau seperti saya bilang itu, mungkin di hall Anda bisa punya tugas apa? Bagian menemani orang. Ya kan? Wah, saudara-saudara, saya merasa usia berapapun kita, apapun keadaan kita ini tetap punya tugas. Amin ya, saudara-saudari. Yuk, terakhir, minta tolong saudara, slide terakhir. Nah, karena itu ayat kita ini saya ingin menekankan satu perkara. Saudara-saudari, kita ini membutuhkan Anda. Ya kan? Justru anggota-anggota tubuh nampak yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya kan? Yang kurang, pemandangan kita kurang elok, kita justru berikan penghormatan khusus, berikan perhatian khusus. Saudara-saudariku, justru ya, hari ini banyak saudara-saudari kita itu kelihatannya biasa, ya kan? Kelihatannya lemah. Tapi ini justru yang paling dibutuhkan. Ayat 24 berkata apa? Allah telah menyusun. Kata menyusun dalam bahasa siapa? Membaurkan tubuh kita itu begitu rupa. Oh, saudara-saudariku, semoga ya malam hari ini berapapun usia kita ada bagiannya. Ya kan, dan yang penting bersama-sama, saudara-saudara. Kalau kita mau berfungsi bersama-sama, kita mau melayani bersama-sama, baru tubuh itu bisa terbangun, saudara-saudara. Dikatakan ayat 26 ya, kalau ada satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Wah, kalau kita bisa begini, saudara-saudari ya, maka apa? Kesaksian Tuhan di tempat kita, dia akan kuat. Dia akan hidup sekali. Karena apa? Berbagai usia, asal dia ada kekuatan, dia tetap ingin ada bagian di dalam tugas pelayanan. Haleluya. Saya sharing sampai sini ya, saudara-saudari. Kiranya persekutuan yang singkat ini bisa membantu saudara-saudari sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati saudara-saudariku sekalian. Saya kembalikan kepada hostnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Malam. Bisa mendengarkan? Malam, Bu. Selamat malam, Saudara Timotius. Ya, terima kasih. Bisa. Bisa. Amin. Dengar baik. Gereja yang ikuti malam damai sejahtera, kita semua dapat sesuatu mendorong. Sungguh terima kasih. Gereja Malang ada 2 kali adakan, selanjutnya 2 minggu yang terus urutan yang bagian usia bisa dengarkan berita-beritanya. Melalui minggu lalu Saudara Estu sudah tunjukkan banyak yang lansia, yang tua-tua seperti Yakub, seperti Musa, maupun Kaleb dan Yosua. Maupun usia, mereka lebih usia baru dipakai Tuhan. Puji Tuhan, melalui Musa juga tuliskan manusia seumurnya 70, sehatnya 80. Dan dia sendiri sampai 180. Umur 80 baru Tuhan pakai. Dan juga perjanjian baru juga singgungkan bagaimana Petrus, Paulus, Yohanes dipakai Tuhan mereka di dalam pemberian, di dalam perjanjian baru itu. Nah, lanjutkan hari ini Saudara Fukian, puji Tuhan, memakai 3 kitab, mulai Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan. Saya di sini juga untuk tambahan sedikit memberikan kesempatan saya bersekutu. 1, saya pakai ayat ini yang kita harus jelas, saudaraku yang berumur. Di dalam 2 Korintus pasal 4:16 itu jelas sekali. Hidup manusia itu lahiriah, makin hari makin merosot. Itulah seperti yang Musa katakan 70-80. Tapi ada satu batinia nih, makin hari makin dibarui. Nah, ini melalui ayat ini tidak bisa dibantarkan. Memang usia kita berumur tadi cuma 3 kitab ya, bandingan Tuhan pakainya 30, 20, sampai 40, 60 turun lagi, sampai lagi kembali naik atas. Saudara kekasih, malam ini kita sudah dengar ini, saya harap
dua kali ini, semua ada persiapkan diri. Satu tadi Quran adalah doa. Kita bagaimana mulai mesbah. Ada doa keluarga. Dan diri juga banyak doa. Untuk yang tadi itu imamat. Bagaimana bahkan keluarga-keluarga yang tua berusia. Sudah umur 60 ke atas, umpama 70, 80, apalagi seperti saya ini 83. Harus pesankan kita punya anak cucu. Supaya hari ini mereka jangan ulangi. Buang waktu seperti kami yang dulu, waktu tidak perhatikan, hanya perhatikan hidup diri sendiri. Harus kerjakan diri sendiri. Untuk kepuaskan sendiri. Baru usia hari ini, melalui pikir kembali, maupun sudah dapat sesuatu, sukses untuk dunia. Tapi di dalam pengkhotbah, Salomo katakan, semua itu adalah sia-sia. Kenapa dikatakan 12? Ingatlah kembali yang ciptamu. Dan juga setelah satu hari, apa yang kamu sudah dengarkan ini, cepat sampaikan pada orang dan hormati perkataan di pengkhotbah ini. Untuk dirimu digunakan yang baik-baik. Pada hari itu nanti, apa yang kamu lakukan di dunia ini, harus diekskuskan. Dapat pahala atau ganjaran. Nah, sore ya malam ini kita tidak lagi minta diri sendiri, maafkan diri. Saya pensiun, saya tua, tidak berguna. Tidak. Kita masih melihat, Petrus katakan, Allah melihat satu hari, seperti 1000 tahun, bisa tebus kembali waktunya. Jangan kasih kesempatan berikan kita kecewa. Aduh, sudah tidak kesempatan lagi. Biarlah mereka yang layani. Saya tua ini begitu saja. Tidak. Tadi saya katakan, maupun bagaimana, bisa fungsi, apapun bisa bantu. Satu saudara, satu saudari, keluarga, teman, bisa pakai handphone, telepon, maupun pakai online, apapun bisa. Jadi hari ini pandemi ini bukan membuatkan kita satu takutin kok gini. Terbalik ini adalah Tuhan kesempatan untuk kita diguna waktu ini, tebus kembali waktu-waktu pandemi ini. Tuhan berkati bagaimana sudah kita dengarkan semua nih beritanya tadi dua saudara sampaikan, maka kita semua ada hari ini betul adalah satu mengenai tubuh kita persembahan pada Tuhan. Sudah tadi tubuh ini persembahan Tuhan tadi katakan ada sedikit rahasianya ya. Tubuh persembahan Tuhan. Betul-betul kita punya waktu gunakan kembali bersatu dengan Tuhan. Ini belakang mengenai kita mengenakan kesatuan, kesehati Tuhan, yang tubuh Tuhan, saling anggota tubuh, saling mengasihi, saling memaafkan, saling menguatkan, saling mentunjangkan. Itu adalah kita doakan selalu di dalam hati kita, pikiran kita, tekad pikiran terus dibaharui. Di dalam kita nih rohnya terus disegarkan. Dan batinnya tadi itu makin dibaharui. Nah, melalui sisa waktu ini, bukan di sini tunggu, mati, tunggu, selesai. Bukan. Tunggu ada satu pengharapan. Semi lontok tadi nyanyiannya, penuh harapannya. Tadi ada persembahan Tuhan, ada pengharapannya. Menanti apa? Menanti Tuhan Yesus segeralah datanglah. Khususnya yang berusia tua, mempunyai pengharapan. Coba kita katakan, Tuhan Yesus datanglah segera. Coba katakan, Tuhan Yesus datanglah segera. Amin. Senang nggak Tuhan datang segera? Tuhan Yesus datanglah segera. Yesus datanglah segera. Ya, coba ya dikatakan. Nah, ini adalah persiapan dirimu sudah tunggu wadahnya lampunya sudah siapkan. Tunggu mantan datang, pembelai perempuan, pemenang-pemenang siap diangkat, siap jadi pemenang. Mau jadi pemenang? Malam ini mulai kita satu, lupakan diri. Jangan melihat umur saya, jangan melihat kejelekan saya, jangan melihat tidak mampu saya. Nah, melihat terus kekurangan, tapi di dalam lihat batiniaku adalah sesuatu bersatu bersama Tuhan.
1 Korintus pasal 6:17. Tetapi siapa mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Jadi satu roh dengan Dia. Seperti pokok anggur melekat dengan carang-carang bersatu dengan Tuhan. Nah, bisa berbuah. Bahwa kita belajar dalam ini, batinia ini, terus selalu di pikiran, tekad, mengasihi saudara-saudari. Tidak boleh menghakimi, tidak melihat dia tidak harapan. Jangan melihat, tadi katakan, maupun tua, berguna. Itu anak muda, lebih berguna. Nah, jadi kita berkati turunan kita. Berkati kita yang turunan. Tuhan pakai dia adalah satu hari di tangan Tuhan lebih berguna. Syukur peraturan malam ini, kita begitu banyak gereja-gereja yang ada wakil-wakil ikuti 2 minggu ini dari gereja Malang mengadakan ini lansia. Untuk kita lokal-lokal juga bisa membantukan yang usia-usia, kuatkan mereka kembali. Tidak ada satu katakan saya tidak berguna. Sangat berguna. Karena saya sudah dipilih Tuhan. Dipanggil Tuhan. Dari keluaran imamat bilangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita katakan haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus menang. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Ya, kita tidak ingin kita nih bawa kita punya tubuh masuk ke kuburan. Bukan. Mohon hidup-hidup ini diangkat. Tidak perjanjian lama adalah 2 orang terangkat hidupnya. Ya toh? 2 Enok dan satu lagi Elia. Hidup-hidup diangkat. Nah, Yesus sendiri adalah dia juga datang dunia manusia. Dia juga dalam Allahnya. Dia juga 3 hari bangkit. Setelah itu dia naik turun lagi. Nah, sekarang roh pemberi hayat sudah ada dalam roh kita. Jadi kita hari ini puji Tuhan. Di dalam kita ada roh. Kita katakan dalamku adalah roh. Dalamku ada roh. Dua roh menjadi satu roh. Amin. Berkati malam ini saya sampai di sini. Mungkin di sini juga ada saudara yang lain semua dari luar kota mana sudah dengarkan ini 2 berita 2 kali bersidang ini melalui saudara Estu, melalui Fukian, melalui juga yang hambat berumur ini mendorong bersama-sama pendengar dan juga saudara bahwa nyanyian memimpinnya semualah kerjasama dan juga mendengarkan ini juga bekerja sama. Dorong bisa datang mendengarkan, mengkuatkan bersama-sama. Segala mulia bagi Tuhan. Haleluya. Gereja-gereja malam ini maupun malam adakan ini semua jadi berkat. Mulia bagi Tuhan. Kita katakan mulia bagi Tuhan. 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 Amin. Mulia, mulia. Haleluya. Allah menyanyi dan bersorak. Harilah Sakramas mulia. Bapa Raja. Mulia, mulia. Haleluya. Puji Tuhan kembali pada kembali pada haleluya. Puji Tuhan. Timotius, boleh ajak kita pimpin di dalam doa, Su? Saya tutup doa ya. Tuhan Yesus sangat banyak perlu doa. Amen. Yang sekutu 2 kali di arah gereja Malang melalui persekutuan 2 kali ini 2 minggu menjadi berkat bagi saudara-saudari sudah untuk bisa bersama-sama mendengar. Amin. Yang bawa berita, maupun yang pimpin nyanyian, maupun yang doa, maupun yang mendengar
semua adalah membangun tubuh, membangun membangunkan saling mengasihi. Untuk selanjutnya, setelah dengarkan ini, kita tidak bisa melihat diri kita tidak berguna. Kita semua adalah berguna. Sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil Tuhan, dikuduskan, pasca dunia, kepada Tuhan, milik gereja, milik tubuhmu Tuhan. Dan juga sepanjang ini kami dengar bahwa kita ada turunan, anak-anak, cucu-cucu bisa mendengarkan visi kebenaran ini, tidak dilanjutkan, dipakai oleh setan. Melalui malam ini kita dengarkan ini, kita bertanggung jawab, beritakan Injil untuk keluarga, teman, pakai apapun, handphone dan telepon kah, WA kah, internet kah, semua bisa bergunakan. Manfaatkan waktunya, tidak ada alasan, tidak mengkasih setan, melihat dirinya tidak berguna. Memang kita memakai adalah Tuhan disalurkan berkat, persembahkan tubuh bagi Kristus dan gereja. Mulia bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya bagi Tuhan.